Sekarang Bang, pagi-pagi Anda mengambil air, menghirupnya, lalu menyemburkannya selama 3 kali. Karena setan bermalam di situ. Nah, setelah Anda bersihkan rongga hidung Anda, besok setan datang lagi tidak Bang? Iya, datang lagi. Ya. Nah, terus datang lagi. Setiap pagi Anda bersihkan, betul? Iya. Lalu apa bedanya Anda seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang sehabis dipakai? Bukankah ini seperti Anda mempersiapkan hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi sang setan? Gini Bang, ya. Silakan. Ya. Karena membersihkan hidung itu, ya, apalagi kalau kita mau sholat, itu sunnah hukumnya Bang, ya. Sunnah. Jadi badan kita seluruh ini harus bersih ketika kita mau menghadap pada Allah. Begitu Bang. Beginilah tanggapan Kristen saat kita serang, balik pakai kitab mereka sendiri. Ayub 27 nomor 3. Ini dalam kitab Abang ya. Kita boleh buka di Ayub 27:3. Nah, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Nah, mana yang lebih benar Bang kira-kira? Bang? Mana yang lebih benar kira-kira Bang? Nah, misalnya kita nih lagi main tinju berdua Bang. Main tinju. Lu nonjok saya orang Islam. Yang kena siapa? Iblis. Saya nonjok Abang, kena di hidung. Yang kena siapa Bang? Tuhan dan rohnya. Bang, jawab Bang. Bang? Ya, halo. Iya, di Islam mengajarkan. Ya, kata Edis kan lucu tuh. Ini ajaran dongeng, kata Edis. Ya kan Bang? Ajaran dongeng itu adalah ajaran yang mengajarkan di dalam hidung itu ada setan. Semua orang Kristen bahagia dan senang. Wah, iya dongeng Al-Quran, lucu ya isinya Al-Quran. Masa dalam hidung ada setan? Ternyata Bang, ajaran yang benar menurut Edis itu lebih parah lagi Bang. Apa yang diajarin? Selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih dalam lubang hidungku. Bagi aku ya biasa aja ini. Oh berarti ada Tuhan dalam lubang hidung. Pertanyaan aku cuma satu Bang. Kalau main tinju tuh, kita main tinju nih berdua nih, Wah, Abang tonjok aku, setannya kena babak belur dia di dalam Bang. Tiba-tiba ya kan, aku balas, kena hidung Abang. Siapa yang bonyok Bang? Dua-duanya Bang. Tuhan lebam Tuhan lebam Tuhan. Siapa yang bonyok Bang? Coba jawab. Dua-duanya. Oke. Kok enggak aku ubah deh pertanyaan aku ubah. Oke. Bang, ketika aku lagi pilek, yang belepotan setan. Ketika Abang lagi pilek, siapa yang belepotan Bang? Sama ingus. Siapa Bang? Nggak mengerti maksud kau. Jadi cocok. Gimana cara jelasin? Tuhan naik turun kan persis ya kan. Agak lucu Tarik juga lagi, ini. tarik lagi turun. Itu dia makanya aku aneh karena kan kita baca kan Anehnya di Bang, anehnya di aku juga karena nggak mengerti juga aku nih. iya makanya Abang harus sering-sering ke room Edis ya Bang ya. Oke, jadi gini, jadi kan begitu ya penonton Edis tuh 10K Bang, dia bilang hahaha untung kita di Kristen nggak diajarin ya apa. Masa di ajaran Islam dalam hadis Nabi mengatakan kita harus beristinsyak karena setan ada lubang hidung. Wah, mereka ketawa semuanya Bang. Wah. Begitu saya simak di bawah, saya lihat Bang. Lah, di ajaran kalian Tuhan dalam hidung. Kepikiran saya Bang. Ini kalau saya ingus, ya, apalagi ingus yang turun dari kepala yang kuning itu Bang. Ya, kalau saya ingus, setannya yang belepotan sama ingus. Tapi sesuai Ayub 27 ayat 3, siapa yang belepotan karena ingus kalau Kristen lagi pilek Bang? Siapa Bang? Bingung aku. Yaudah lah Bang, yaudah. Abang istirahat dulu Bang. Ya, susah Abang. Ada lagi nggak? Brunei Plus, seputar dunia perhidungan. Kemasukan nyamuk. Yang kena sedot setan. Kalau mereka yang kena sedot, Tuhan. Kena vakum Tuhan, kena vakum. Enggak, gue kasihan pas kita ngupil benyek dia. Kita pas gini, benyek setannya gini-gini tuh. Tuhannya banyak dalam hidung, kasihan. Kalau mereka
Ada apa? Masalah setan dalam lubang hidung Islam, bilang aja lebih parah. Tuhan di dalam lubang hidung itu lebih parah. Kalau diupil banyak, kalau ingus belepotan, kalau ditonjok bonyok. Kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di Almantiki Reaction. Nah teman-teman, kira-kira kalau kita bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang seperti itu, di mana di dalam Ayub 23 nomor 7 tadi disebutkan bahwa roh Allah ada di dalam lubang hidung mereka. Sekarang kalau kita bertanya kepada mereka, perhatikanlah teman-teman, mereka ini demi mau memfitnah Islam, tapi mereka sendiri mengabaikan segala resiko-risiko yang bahkan lebih parah di dalam iman mereka. Misalnya teman-teman, Edis tadi mempertimbangkan resiko apabila ada setan di dalam lubang hidung orang Islam. Maka Edis akan mengatakan berarti setiap orang Islam beristinsyak. Apa itu istinsyak? Memasukkan air ke lubang hidung saat berwudu. Berarti orang Islam sama seperti membersihkan hotelnya iblis. Berarti otak dia sedang memikirkan hal yang terjadi dan hal yang paling lucu jika hadisnya berbunyi seperti itu. Sekarang, kenapa dia tidak pernah memikirkan hal terlucu yang terjadi di dalam kitab mereka jika menyemat roh Allah ada di dalam lubang hidung? Padahal resikonya jauh lebih parah. Di mana? Setan ada di dalam lubang hidung, dalam pengertian Islam, itu adalah masalah kinayah ataupun sindiran. Bagaimana nanti akan kita jelaskan. Bagaimana arti kata kinayah di dalam hadis. Itu masuk dalam ranah ilmu balaghah. Sekarang coba kita lihat daripada agama mereka. Andaikan kita bertanya kepada Oten yang mau menjawab, pastinya mereka sendiri yang akan menjawab, oh bang, itu kalimatnya alegoris. Oh bang, itu kalimatnya perumpamaan. Pertanyaan kita kepada mereka, lalu kenapa saat kalian meneliti hadis ataupun membaca hadis dengan bunyi diksi yang seperti itu, otak kalian tidak pernah terpikir ke arah perumpamaan? Coba diperhatikan teman-teman. Mereka dalam hal memfitnah Islam, mereka mengabaikan segala sesuatu yang bahkan bisa jadi lebih parah di dalam kitab mereka. Kalau kita begitu beristinsyak, ya, air, anggaplah ini kalimat yang berartian literally, berartian sebenarnya. Benar ada setan di dalam lubang hidung. Lah, kita cuma membersihkan pakai wudu, terus setannya hilang. Hah? Terus kalau kita membersihkan, kalau kita Oten, masukkan air ke hidung, yang kelelepan siapa? Hah? Itu, ya. Mereka mengabaikan hal itu. Oh, kalau kitab kami perumpamaan, kagak mau. Kitab gue nggak pernah lu bilang perumpamaan. Kalau kitab lu aja perumpamaan. Nah, terus yang paling parah dari kitab mereka, kalau kita main tinju nih teman-teman, pasti yang bonyok siapa? Tuhan mereka kan. Itu yang bonyok Tuhan mereka itu. Nah, kalau seandainya kita lagi pilek, nah siapa yang belepotan sama ingus? Ya Tuhan mereka juga kan. Seharusnya kalau mereka ingin mencoba memfitnah Islam dengan diksi-diksi seperti itu, lalu jikalau diksi-diksi seperti itu ada di dalam kitab mereka, seharusnya mereka lebih malu. Itulah teman-teman yang harus kita saksikan daripada kaum munafik laknatillah ini. Mereka di dalam hal yang seperti ini, mereka tidak lain tidak bukan hanya mencari-cari kesalahan tanpa pengen tahu yang namanya kebenaran. Tapi juga kita teman-teman harus jujur. Artinya harus jujur, kita jangan sampai seperti Oten yang tidak mengerti kaidah bahasa. Jikalau saya tanya kepada kalian semua, setelah kalian membaca Ayub 27 ayat 3, pasti kalian langsung paham bahwa ini kalimat bukan sebenarnya. Misalnya, selama aku ada dan roh Allah masih ada di dalam hidungku. Kita orang Islam karena kita pinter, pasti kita tahu bahwa kalimat ini bukan berbicara ke arah yang sebenarnya.
tapi kepada perumpamaan bahwa yang memberikan nafas itu adalah roh Allah. Itu otaknya kita. Oke. Tapi andaikan dia ingin memusatkan diri kepada ingin paham, pasti dia akan terbayang, bahwa di dalam teologi Islam meyakini bahwa setan itu sangat dekat dengan manusia untuk menyesatkan manusia, untuk membisiki manusia, untuk membawa manusia ke arah kesesatan. Lalu manusia banyak sekali diibaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis dengan perumpamaan setan ada di dalam tubuhnya. Misalnya, saat orang marah, setan ada di dalam aliran darahnya. Akan tetapi dalam ilmu bedah tidak pernah kita dapati di dalam kelenjar darah itu ada setan, kan nggak ada. Akan tetapi menunjukkan apa? Ini adalah hadis yang berbunyi sifatnya perumpamaan dan alegoris. Artinya Nabi menyuruh kita untuk beristinsyak di dalam wudhu. Dengan esensi apa? Agar kita terbebas daripada aura-aura negatif setan dengan dilindungi oleh Allah di balik wudhunya kita. Tapi kenapa? Ketika kemudian Kristen untuk melihat ini, dia tidak dapat melihat alegorisnya. Yang dia dapat adalah fitnah, 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 dusta, 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 dan dusta. Sama seperti iblis di dalam hal penyaliban yang merasuki Yudas. Kalau kita melihat teman-teman, iblis itu selalunya punya cara, dan setiap apapun yang dilakukan iblis itu pasti tujuannya hanya satu, demi visioner dia menyesatkan umat manusia. Sekarang kita lihat, kira-kira ketika iblis merasuki Yudas untuk menyerahkan Yesus untuk disalib, kira-kira iblis ini kurang kerjaan atau punya misi tersendiri? Dalam kitab mereka, iblis punya misi untuk membantah Elohim ataupun untuk berjalan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Elohim. Artinya ingin membantah Elohim. Tapi kalau kita meninjau lagi, jikalau iblis ini bermusuhan dengan Elohim di kitab Perjanjian Lama, lalu seandainya penyaliban ini memang daripada Elohim, ternubuatkan agar Yesus disalib, otomatis iblis akan menggagalkan ataupun mensukseskan. Pastinya menggagalkan, karena dia tidak mau apa yang direncanakan oleh Elohim itu terwujud. Dia tidak mau manusia ini terbebas dari dosa. Dia hanya mau manusia ini harus berdosa dan berkhianat terhadap Elohim itu. Tapi masa Elohim yang berencana menumbalkan anak manusia, yaitu Yesus, untuk menebus dosa manusia, iblisnya bukannya membantah, malah ngedukung, yaitu dengan merasuki Yudas agar mau menyerahkan Yudas ke tentara Romawi untuk disalib. Apakah Elohim sedang bersekongkol dengan iblis? Nah, itu dia. Kalau kita jelas, Allah sematkan iblis dan menceritakan tentang kejadian iblis, ihwal dan awal, di mana iblis ini membangkang kepada Allah. Maka dia akan menyematkan segala cara. Maka dia akan memproseskan segala cara agar umat manusia keluar daripada jalan Allah. Lalu kalau kita melihat, Nabi Muhammad mewanti-wanti itu dengan kita itu terhilang daripada aura negatif ke aura positif, yaitu dengan berwudu. Yaitu dengan dikatakan apa? Iblis ada di sini, iblis ada di situ, iblis ada di sini, ada di situ. Hindarilah dengan wudu. Padahal itu sifat kalimat yang bersifat alegoris daripada Rasulullah atau bersifat sindiran daripada Rasulullah, agar kita paham bahwa kita harus selalu mengganti stigma-stigma negatif kita ke aura-aura yang lebih positif dengan berwudu dan kembali ke jalan Allah. Oke? Karena setiap hadis Nabi memperingati bahwa iblis itu sangat dekat dengan manusia, bahkan berada di dalam organ-organ tubuh manusia untuk membuat manusia itu bisa tersesat di dalam jalannya. Berarti hadis itu menyatakan kepada kita sedekat apa iblis dan seingin apa iblis menyesatkan manusia, ya, demi melancarkan rencananya, yaitu apa?
untuk mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan keturunan Adam. Tuhan di hidung, otak disandra. Wah, lengkap penderitaannya. Udah dibilang otak disandra. Dah, ini kita sambut dulu nih kakak ini mungkin baik, bukan Oten yang jahat. Halo Kak Sartika. Hai Kak. Hai Kakak Sartika. Salah tekan. Ya. Oke, Kakak Kartika. Kakak Islam Kristen, Kakak? Iya. Kakak Kristen. Ada yang mau ditanyakan atau kita bertanya, Kakak? Ada yang mau ditanyakan? Apanya boleh? Apa ini yang boleh, Kakak? Kakak aja yang bertanya. Saya yang bertanya gitu ya kakak. Ya makasih banyak kak. Tapi kalau untuk kakak ini kita nggak boleh tanya yang seperti tadi, yang fundamental saja gitu. Oke. Yang fundamentalnya tuh gini kak. Nah kakak, kenapa kakak ketawa? Aku nggak bikin ini loh. Ya udah ngomong aja ya Tuhan. Oh ya ya. Ini gue kayak kenal suaranya. Ini siapa ya? Oke. Kakak pernah kok ketawa nih orangnya? Siapa ya? Gue agak curiga nih. Gue lihat dulu dah siapa ini orang. Siapa ini? Tar, sabar kita cek. Masa aku dikira cowok? Oh, siapa? Ya udah. Gini kak, kakak bisa ajarin aku Kristen nggak kak? Nggak. Kenapa? Kakak bisa ajarin aku Kristen nggak? Sangat. Ajarin gimana? Kenapa? Kan agama banyak ya kak. Agama banyak banget di muka bumi ini. Tapi kenapa Kristen agama yang benar bang? Kok bang, kak? Kakak bisa on cam? Kita on cam yuk kak? Kak? Enggak. Ya malah kagak. Beda. Kenapa Kristen ini ajaran yang benar kak? Contoh gini. Ini Tuhannya Buddha beda lagi. Tuhannya Kristen beda lagi. Tuhannya Islam beda lagi. Tuhannya apa namanya itu? Tuhannya Hindu beda lagi. Kan nggak mungkin kak. Langit dan bumi ini diciptakan oleh semua Tuhan yang ada di agama. Jadi Tuhannya berumbuk. Yesus ya. Gimana Brahmana? Bentar gua tanya Krishna ya. Bikin bumi kita? Nggak tahu, tanya deh sama Zeus. Oh bentar, gua tanya Yesus dulu ya. Kan nggak mungkin kayak gitu. Langit dan bumi ini Tuhannya kerja kelompok bikin bumi, kan nggak mungkin. Nah, kepada Tuhan yang satu itu kak, kenapa menurut kakak Tuhan Yesuslah Tuhan yang sebenarnya? Kenapa kak? Ya karena Allah berkata, karena Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya untuk keselamatan kan? Oke. Kan ini ya ada dalil ya kak. Akulah jalan kebenaran hidup. Benar kakak, benar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Benar kak? Benar kan? Nah masalahnya kak. Yes. Kakak tahu denominasi dalam Kristen yang dibidat-bidatkan. Kakak ini Tritunggal apa oneness kak? Bagi kakak, ya Tuhan itu satu, tapi terbagi kepada 3 pribadi. Setuju gak? Setuju gak? Enggak. Bagi kakak Tuhan itu gimana? Enggak. Jadi Tuhan itu gimana menurut kakak? Tritunggal. Tritunggal. Berarti Tuhan itu tiga esensi, ya apa? 3 hakikat, 3 pribadi di dalam satu hakikat, gitu kak kan? Iya nggak? Nah, sekarang gini kak, ya, bagi Marsion ada ajaran namanya Marsion nggak? Bagi Marsion, mereka memahami bahwa Yesus ini tidak pernah mau mati, nggak pernah mau mati. Kenapa? Karena dia merasa dicurangi dan dibohongi oleh Elohim. Tahu nggak Elohim? Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Di mana Yesus kak? Dia berdoa di dalam Ibrani 5 nih kak ya. Aku tunjukin ya. Nah, ini ada dia berdoa di dalam Ibrani 5 ayat 7. Pemahaman Marsion kakak, Marsion mengatakan YHWH ataupun Tuhan di dalam Perjanjian Lama ataupun Sang Bapa itu adalah iblis katanya kak.
Kenapa? Karena dia membuatkan janji palsu terhadap Yesus. Di mana dia bilang bahwa Yesus akan dilindungi, akan tetapi justru dia sendiri yang membuat Yesus mati. Apa kata Yesus? Kak? Gini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratapan tangis dan keluhan kepada dia si Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Berarti dia yakin ini Tuhan bakal selamatin aku dari maut. Dan karena kesalehannya Yesus Kristus, ia telah didengarkan. Berarti dikatakan sama Tuhan bahwa doanya telah didengarkan. Masalahnya Kak, Yesus mati apa masih hidup Kak? Dia mati dalam ketiga harinya itu lalu bangkit. Berarti when dia soal dia bangkit oke lah. Tapi begitu dia dapati kematian, berarti ini Kak janji caleg apa bukan Kak? Ya, berarti ini janji caleg apa bukan Kak? Katanya, ya, dia sebagai manusia, dia telah meminta kepada Bapa. Apa yang dia mintakan dengan rintihan. Rintihan itu keluarnya karena apa? Karena ada masalah. Apa masalahnya? Dalam Matius 26 ayat 3 dan ayat 4. Pada waktu itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi yang tidak pernah percaya Tuhan adalah manusia, ingin melakukan tipu daya. Tipu daya apa? Tipu daya untuk membunuh Yesus. Arti kata tipu daya hilang itu anak orang kemana anak orang ini? Oke. Artinya untuk melakukan tipu daya apa? Tipu daya untuk pembunuhan Yesus. Berarti ada yang menipu, ada yang kemudian ditipu. Oke? Elohim mengatakan, dia merintih dan berdoa. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa, rintihan, tangisan, keluhan. Kata Elohim kepadanya, karena kesalahannya lah doanya didengar. Tapi dia mati, berarti Elohimnya janji caleg bagaimana? Oke, coba diperhatikan lagi teman-teman. Di dalam perdebatan saya tadi dengan kakak itu yang kayaknya nggak pernah ke gereja dan tidak pernah tahu apa-apa. Wajar teman-teman. Sekarang lahirlah denom baru yang namanya Marcion yang mengatakan Yahweh adalah iblis. Tuhan di dalam perjanjian lama mereka adalah iblis. Kenapa berani mereka menuturkan hal tersebut? Karena ini bukan klaim kosong belaka teman-teman. Tapi ini ada dalilnya. Sama seperti Ibrani 5 ayat 7 tadi. Bahwa Yahweh telah mendengarkan doa Yesus. Bahwa Yesus telah dijanjikan Yahweh untuk diselamatkan. Dan dia didengarkan. Tapi malah janji caleg Yahwehnya teman-teman. Artinya apa? Maut yang dimintakan Yesus dalam rintihan dan keluhannya justru menimpa Yesus. Begitu sakitnya untuk menjadi Oten dan menjadi Tuhannya Oten. Di mana Tuhan Oten punya rohnya bonyok kalau main tinju sesuai Ayub ayat 27 ayat 3. Yang kedua, Tuhannya Oten minta doa kepada Elohimnya tidak dikabulkan. Justru Elohimnya bersikekeh, bersekongkol dengan iblis untuk mendukung rencana iblis di dalam penyaliban. Maka sekarang wajarlah teman-teman, lahirlah denom Marcion yang mengatakan Elohim sebagai iblis. Kenapa mereka bani? Ya karena mereka ada dalil. Lalu kalau kita meninjau di dalam 2 Korintus 1:18 kalau nggak salah, apa yang dikatakan? Hanya orang yang punya Roh Kuduslah yang bisa mengatakan Yesus Tuhan. Marcion mengatakan Yesus Tuhan. Tritunggal mengatakan Yesus Tuhan. Wones mengatakan Yesus Tuhan. Kita bertanya sama Oten, apa itu Roh Kudus? Roh yang akan menuntun kamu kepada kebenaran. Marcion berantem sama Tritunggal sama Wones, saling bantai-bantaian. Kita melihat daripada Tritunggal juga ikut sama, saling bantai-bantaian dengan Wones. Wones juga ikut bantai-bantaian untuk memerangi pemahaman Tritunggal dan saling sesat menyesatkan. Mereka bilang di dalam Korintus apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa Paulus
Paulus mengatakan hanya orang yang punya roh Allah lah, roh kudus lah yang dapat mengatakan Yesus Tuhan. Sekarang 3 denom tadi. Denom yang mengatakan Yahweh adalah iblis. Denom yang mengatakan 3 dalam 1. Denom yang mengatakan 1 tapi ada 3 di dalamnya. Kenapa kemudian berbeda? Di mana standarisasi Roh Kudus yang dijanjikan itu? Maka bukankah ini adalah kebullshitan belaka? Bukankah ini adalah penipuan publik belaka? Karena standarisasi Roh Kudus itu justru terlempangkan dan tertampilkan, tervisualisasi. Tidak dapat memberikan kebenaran. Maka jikalah Roh Kudus ini memberikan kebenaran di dalam kekristenan teman-teman, standar yang mereka pakaikan untuk menentukan kebenaran, maka sudah pastilah hanya satu Kristen yang benar di dalam ketuhanan. Tapi yang mereka perdebatkan selalunya sesuatu yang fundamental, yaitu ketuhanan yang tidak pernah kelar sampai hari kiamat, sampai kapanpun itu teman-teman. Untuk menunjukkan bahwa inilah ajaran yang mereka titipkan, yaitu ajaran-ajaran yang datang daripada manusia tanpa bisa dibantah. Oke teman-teman, sekarang kita melihat lagi di dalam Islam. Di dalam Islam standarisasi kebenaran itu ilmu. Kalau kita melihat imam-imam ahli mazhab, mereka andaikan berikhtilaf pendapat, berbeda di dalam pendapat, mereka berlandas. Tidak hanya sekedar klaim, aku punya roh Nabi Muhammad misalnya, aku punya Jibril dalam tubuhku, nggak ada. Tapi standarisasi kita bukan standar halu. Beda dengan standarisasi oten, standar halu doang, halusinasi doang. Itu standarisasi mereka yang nggak bisa mereka bantah. Isinya halusinasi doang. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus umur hidup. Kalau kita di dalam Islam, yaitu standarisasi ilmu apa yang kita tempuh untuk menentukan satu dalil dan untuk memfatwakan suatu hukum. Artinya bukan comot-comot ayat dan memfatwakan hukum, tidak. Tapi ada yang namanya penelitian, mukhassas dan taksis. Daripada apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala jika bersifat umum, maka kita harus mencari penjelasan Rasulullah yang bersifat khusus untuk menjelaskan firman Allah yang tadi bersifat umum. Jadi standarisasi kita itu adalah ilmu, otak. Nah, kalau standarisasi daripada Kristen, standarisasinya Roh Kudus. Standarisasi yang tidak dapat divalidasi bahkan oleh otak manusia sendiri. Karena validasi daripada otak manusia itu seputar bagaimana sistem dan cara kamu berpikir. Andaikan kamu berpikir sama seperti apa yang aku pikir, maka itu benar. Maka jikalau apa yang kamu pikir kamu yakini sendiri, tapi tidak bisa kamu suguhkan di dalam pikiran orang lain, maka itu dinamakan halu ataupun subjektif. Sama seperti ya ajaran mereka teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa titipkan komentar Anda di kolom komentar apapun itu. Dan juga yang mau bersedekah kepada channel Bang Daman, yang mau yuk kita donasi yuk ke channel Bang Daman yuk. Nah, aman. Ada link yang dinamakan dengan link Saweria. Di dalam deskripsi silahkan dipencet dan infakkan harta kalian teman-teman untuk mendukung Al-Mantiki Reaction. Terserah mau 5.000, 10.000, semuanya jazakallah. Tanpa kita perpanjang, saya kira assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.